Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 TKJ 1 ingin mempresentasikan tata cara permohonan sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, Saya Nadia Septiani, saya Rafina, saya Bibi Saprita, saya Bisa Diawati. Saya sebagai kameramen Dewi Mengsari. Dihadapkan pada era perdagangan bebas, di mana persaingan dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin ketat. Begitupun dengan persaingannya. Hal inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan standarisasi produk agar dapat memenuhi penilaian, kesesuaian, dan meningkatkan daya saing agar suatu produk dapat diterima di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing sebuah produk, maka produk tersebut perlu mendapatkan label SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Dengan memiliki label sertifikat SNI, maka sebuah produk akan mendapatkan keuntungan seperti memiliki kualitas nasional hingga mampu berkompetisi dengan produk serupa yang ada di pasar, dan kualitas produk yang terjamin akan meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk tersebut. Selain itu, melalui pengujian kualitas, produk dengan label SNI akan diuji secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian kualitas produk tersebut. Tata cara 1. Mengisi formulir permohonan SPPT SNI. Daftaran isian permohonan SPPT SNI dilampiri. Fotokopi sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI 19.9001/2001 ISO 2000 yang dilegalisir. Sertifikasi tersebut diterbitkan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu LSSM yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional KAN. Jika berupa produk impor, perlu dilengkapi sertifikasi dari LSSM, negara asal, dan yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan Mutual Recognition MRA dengan KAN. Pada tahapan pertama ini, biasanya proses berlangsung selama 1 hari. 2. Verifikasi permohonan. LSPRO Pustan melakukan verifikasi meliputi semua persyaratan untuk SPPT SNI, jangkauan lokasi audit, kemampuan memahami bahasa setempat. Jika ada kesulitan, perlu menerjemah bahasa setempat untuk audit kesesuaian. Selanjutnya akan terbit biaya invoice yang harus dibayar produsen. Proses verifikasi perlu waktu 1 hari. 3. Audit sistem manajemen mutu produsen. Audit kecukupan tinjauan dokumen. Memeriksa kelengkapan dan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian kategori mayor maka permohonan harus melakukan koreksi dalam jangka waktu 2 bulan. Jika koreksi produsen tidak efektif, permohonan jika tindakan koreksinya tidak efektif, maka LSK Deperin akan melakukan audit ulang. Bila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI produsen ditolak. Proses audit biasanya memerlukan waktu minimal 5 hari. 4. Pengujian sampel produk. Jika diperlukan, pengambilan sampel untuk uji laboratorium menjamin akses tim asesor dan petugas pengambilan contoh PPC untuk memperoleh catatan dan dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu. Sebaliknya, LSPRO atau Pustan Deverin menjamin para petugasnya ahli di bidang tersebut. Pengujian dilakukan di laboratorium pegawai atau lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi. Jika dilakukan di laboratorium milik produsen, diperlukan saksi saat pengujian. Sampel produk diberi label contoh uji LCU dan disegel. Proses ini butuh waktu minimal 20 hari kerja. 5. Penilaian sampel produk. Laboratorium penguji menerbitkan sertifikasi hasil uji. Bila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI, permohon diminta segera melakukan pengujian ulang. Jika hasil diuji ulang tak sesuai persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI ditolak. 6. Keputusan sertifikasi.
Seluruh dokumen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel tinjauan SPPT SNI LS Pro Pustan Deperin. Proses penyiapan bahan biasanya perlu waktu 7 hari kerja, serta rapat panel sendiri. 7. Pemberian SPPT SNI LS Pro Pustan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau produsen yang bersangkutan. Pemberian SPPT SNI LS Pro Pustan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau produsen yang bersangkutan. Proses klarifikasi ini perlu waktu 4 hari kerja. Keputusan pemberian sertifikat oleh panel tinjauan SPPT SNI didasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi kelengkapan administrasi atau aspek legalitas, ketentuan SNI dan proses produksi serta sistem manajemen mutu yang diterapkan dapat menjamin konsistensi mutu produk. Jika semua syarat terpenuhi, esoknya S-Pro Pustan Deperin menerbitkan SPPT SNI untuk produk pemohon. Dalam urusan SNI ya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2007 yang berlaku pada Kementerian Perindustrian, biaya SNI sebagai berikut. Meliputi biaya permohonan, jasa asesor untuk audit kecukupan, jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan, biaya asesor tenaga ahli, biaya per diem atau biaya per hari, biaya proses sertifikasi, biaya pemeliharaan sertifikasi dalam rangka pengawasan, biaya sertifikat untuk permohonan baru, jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan survei di luar negeri, biaya asesor atau tenaga ahli petugas mengambil contoh asesor, terus tenaga ahli petugas pengambilan contoh PPT dan pengambilan per diem lagi, yang kami total sejumlahnya mencapai Rp15.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.